Oke, baik teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Accurate POS dengan fitur terbaru yaitu multi perangkat. Jadi kalau dulu multi perangkat itu agak sulit ya untuk digunakan dalam satu outlet. Jadi misalnya kita mau menggunakan 2-3 kasir, kita harus membuat cabang yang banyak. Kalau sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat, menginstal dan menggunakan multi perangkat dengan fitur yang terbaru. Oke, baik, di sini ada suatu statement dari Bill Gates ya. Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Artinya begini, kita harus membuat customer kita itu puas ya. Nah, kita tidak heran Bill Gates sebagai founder atau owner dari Microsoft ini sangat memahami kebutuhan daripada customer pengguna Windows ya. Nah, Anda pasti pengguna Windows dan Anda tahu bahwa Windows itu sangat powerful, bisa diinstal aplikasi apa saja dan sangat mudah digunakan. Nah, ini merupakan suatu kunci sukses dari Microsoft untuk menggait customer yang banyak, dan Bill Gates pernah menjadi orang terkaya di dunia dari Microsoft. Nah, jadi kalau kita mau agar Accurate POS digunakan di banyak customers, maka kita harus memperhatikan kebutuhan mereka ya. Fitur-fitur harus kita kembangkan ya, kira-kira seperti itu quotes ini. Oke, jadi kalau Anda bisa lihat, nah saya sudah buat compare antara fitur Accurate POS dan juga Rene 2 POS. Ini satu vendor dari CPS Soft sendiri. Nah, dari compare ini Anda bisa melihat apa saja kekurangan dan kelebihan dari masing-masing point of sale ini. Jadi di YouTube nanti Anda cari saja ya. Ini dia judulnya, jadi Anda bisa lihat judulnya. Jadi nanti Anda bisa ikuti apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing fitur ini. Oke, baik, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada roadmap fitur Accurate POS yang akan nanti dikembangkan ya. Nah, ini memang fitur-fitur yang sangat dibutuhkan oleh para pengguna point of sale ya, seperti desain price label, price tag ya, yang bisa ditempel di produk dan juga di rak, skema promo, point reward, customer display, flexible payment, validasi voucher ya, dan custom report, custom layar kasir dan lain-lainnya. Nah, ini masih dikembangkan dan semoga cepat ya untuk pengembangannya sehingga customer menjadi happy. Oke. Jadi perlu juga dilakukan kompetitor analisis. Nah, jadi misalnya kita lihat, point of sale yang keluaran dari kompetitor ini kelebihannya apa ya. Nah, fitur-fitur yang unggulan apa sehingga itu mungkin bisa diadopsi juga ya, misalnya dari kasir, pawan pos, moka pos, e-seller dan lain-lainnya. Oke, sehingga dengan demikian maka banyak customer yang bisa menggunakan Accurate POS. Oke, saya tidak bicara banyak soal itu dan kita akan masuk ke kasus. Jadi ada seorang pengusaha, misalnya dia adalah owner dari toko elektronik mesin cuci. Nah, dia membutuhkan 7 sales dan 2 kasir dalam satu outlet. Jadi 7 sales itu maksudnya misalnya pelayan ya, orang yang datang. Jadi salesnya ada di situ, nanti dia melayani untuk memilih barang, kemudian melisting barang-barang yang mau dibeli, harganya berapa, nanti di kasir tinggal melakukan pembayaran. Nah, ini akan lebih cepat ya. Nah, inilah kebutuhan dia. Dengan demikian, dari problem user ini kita bisa melihat ada masalah, yaitu masalah antrian dan juga kepuasan ya, kepuasan dari customer karena antrian yang panjang dan Accurate tidak bisa menggunakan fitur multi perangkat. Nah, dan juga ini sangat dibutuhkan namanya frontliner atau sales. Jadi biasanya saya perhatikan di berbagai toko bangunan ya, toko bangunan. Jadi kalau Anda datang akan dilayani oleh sales atau frontliner. Nah, ini dia akan melisting kebutuhan yang Anda beli apa saja. Jadi supaya apa? Supaya sampai di kasir tidak terlalu lama lagi untuk proses transaksinya. Nah, ini fungsi daripada frontliner atau sales. Nah, ini sudah ada di Accurate POS yang terbaru ya, keluaran terbaru dengan multi perangkat ini. Nah, baik. Jadi di sini kita akan membuat solusinya, yaitu multi perangkat. Jadi
dalam satu outlet atau satu toko dapat dihubungkan beberapa perangkat sekaligus. Nah, perangkat ini menggunakan jaringan lokal atau IP lokal ya. Nah, dengan IP address, IP atau Internet Protocol. Nah, agar tetap stabil dan dapat digunakan walaupun tidak ada internet, begitu. Kemudian multi proses pesanan. Jadi frontliner ya atau sales ini input barang dan pembayarannya dilakukan di kasir atau owner sendiri. Nah, ini untuk mempercepat ya proses transaksinya. Nah, jadi kita akan melakukan setting multi perangkat. Kita akan lakukan. Nah, ini adalah skemanya ya. Nah, skemanya yaitu dua terminologi, yaitu yang pertama server dan klien. Nah, jadi ada server, ada klien dalam satu outlet. Nah, jadi untuk menghubungkan perangkat ada dua cara, yaitu melalui suggestion, membaca perangkat yang sudah ada yang sudah terhubung dengan Accurate Online. Nah, atau input melalui IP secara manual. Nah, nanti kita akan lihat caranya ya. Nah, skemanya kira-kira seperti ini. Jadi Anda perhatikan ini router. Kemudian ada 3 perangkat yang terhubung ke router. Dan 3 perangkat ini masing-masing ada servernya dan ada perangkat klien. Jadi ini diibaratkan terminologi ini servernya 1, kemudian kliennya 2. Nah, ini akan terhubung ke dalam router. Jadi klien saat input transaksi akan masuk datanya itu ke server, dan server akan melakukan sinkronisasi dengan Accurate Online. Nanti kita akan lihat ya caranya. Oke, jadi coba Anda perhatikan di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 perangkat ya. Nah, 2 perangkat. Nah, dari terminologi ini kita akan praktekkan ya. Ada router, ada perangkat klien maupun server, dan juga Accurate Online. Jadi di sini Anda perhatikan saya menggunakan modem sekaligus router, yaitu menggunakan Telkomsel Orbit. Jadi seperti di sini kalau Anda lihat sebenarnya ada modem dan ada router ya. Nah, jadi internet itu dari modem mengalir ke router dan didistribusi ke perangkat klien maupun server, juga ke Accurate Online untuk koneksinya ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan 2 perangkat. Nah, 2 perangkat ini untuk satu outlet. Jadi tablet ini akan saya gunakan sebagai server Accurate POS, dan handphone ini saya akan gunakan sebagai klien Accurate POS ya. Nah, jadi saya akan menggunakan 2 perangkat ini untuk disetting seperti ini. Nah, router dengan modem sudah ada ya, 1 Orbit. Kemudian Accurate Online akan saya gunakan pada laptop ini. Nah, oke, kita akan segera mempraktekkan bagaimana cara melakukan instalasi klien dan server seperti terminologi ini di dalam perangkat kita, yaitu tablet sebagai server dan juga smartphone sebagai klien. Nah, jadi Anda perhatikan tablet ini harus kapasitasnya RAM di atas 3 GB ya. Nah, ini RAM sudah 4 GB, yang smartphone RAM 8 GB. Nah, oke. Kita akan segera praktekkan.